rumah kalian ratusan juta, bahkan miliaran, tapi kompornya masih yang ratusan ribu. Upgrade dong ke yang lebih premium agar dapur kalian kelihatan lebih estetik. Ya, betul. Yang kita bahas sekarang adalah kompor yang akan mengupgrade dapur kalian menjadi lebih estetik. Kompor freestanding gas cooker ukuran 90 cm, besar, untuk dapur kalian yang besar juga. Berbeda dengan yang sebelumnya kita review, ukurannya 60 cm buat dapur yang minimalis. Tapi nggak cuma itu, dengan kompor dan oven sekaligus seperti ini, akan membuat kalian hemat budget kitchen set. Nggak perlu lagi tuh lubang-lubangin lagi kabinetnya, ngebolongin, memotong, dan lain sebagainya. Cukup satu produk ini ditaruh nantinya, dimanapun penempatannya, akan membuat dapur kalian upgrade menjadi lebih mewah dan tetap estetik. Penasaran bagaimana kelebihannya? Kita lihat di video review berikut. Ini merupakan freestanding gas cooker atau kompor plus oven dalam satu unit yang sekarang lagi ngetren, lagi banyak yang cari, apalagi di dapur-dapur modern saat ini. Mengkombinasikan kompor di atasnya dan oven di bawahnya membuatnya lebih praktis, modern juga kelihatannya. Tapi kompor itu nggak cuma tampilan aja, kita juga harus melihat apa sih kelebihannya dari produk tersebut. Ada fitur-fitur yang perlu kamu perhitungkan. Nah, untuk itu di video ini saya akan bagi 3 pembahasannya. Yang pertama terkait kompornya, yang kedua terkait ovennya, dan terakhir terkait kesimpulannya, pro and cons-nya, kelebihan atau mungkin sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang kita bahas sekarang adalah freestanding Modena seri FC0534 RABK. Warnanya hitam, minimalis. Oke, yang pertama kita lihat dari kompornya terlebih dahulu, di bagian atasnya. Kompornya sudah ada 4 tungku. Cuma memang dengan ukuran 90 cm ini memungkinkan untuk 5 tungku sebetulnya. Di tengah-tengahnya ini terlihat kosong seperti ini ya, karena cuma 4 tungku kiri kanan saja. Sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan fitur yang kita bahas sebelumnya, di kompor maupun di ovennya. Cuma yang kita bahas sekarang itu lebih memanjang, 90 cm, lebih lebar. Kalau tingginya sih kurang lebih hampir sama ya, 85 cm. Ke belakangnya juga hampir sama, yaitu 60 cm. Terus untuk tatakannya sendiri, ini udah oke banget menurut saya. Karena sudah menggunakan baja cor atau cast iron. Benar-benar cetakan, tidak ada las-lasan. Artinya nantinya akan lebih kokoh, lebih kuat durability-nya, akan tahan panas juga. Dan yang menarik, dia tidak licin ya dengan material seperti ini. Beda dengan yang masih mungkin enamel atau yang besi di coating doang, itu beda. Di sini lebih ngegrip gitu. Jadi ketika ada panci yang berat, resiko licinnya atau mungkin tumpahnya tanpa disengajanya itu lebih minim di sini. Selain yang paling utama tentu lebih kokoh aja, lebih kuat. Nah, ini mungkin level tertinggi untuk tatakannya. Karena tatakan pada umumnya cuma besi di coating doang, atau tadi tuh enamel doang, atau semi cast iron doang. Nah, di sini sudah menggunakan baja cor. Sudah full cast iron. Jadi ini bagus banget nih. Levelnya udah premium biasanya kalau kompor-kompor menggunakan tatakan seperti ini. Kemudian yang krusial lagi, yang paling penting lagi, perlu kalian ketahui, di sini menggunakan burner yang sudah sabaf. Buatan Italia. Karakteristiknya apinya biasanya besar, warnanya biru, dan efisiensi nanti gasnya akan lebih maksimal juga. Diklaim bisa 25%-an ya, akan lebih hemat nanti penggunaan gasnya. Itulah kenapa kalau kita bicara burner Sabaf ini ya dipakai di seri-seri premium di merek yang lain pun. Di tungku yang utamanya dia sudah ada ring burner seperti ini ya. Jadi bisa api lilin atau api cincin. Dengan api lilin seperti ini ketika kalian menggoreng itu pemanasannya akan merata ke semua areanya di panci kalian tersebut. Tengahnya tetap panas, sampingnya juga tetap panas maksimal. Beda dengan yang ya cuma samping doang apinya, yang tengahnya bisa nggak maksimal tuh untuk gorengnya tersebut. Nah, di sini dengan api lilin seperti ini itu kelebihannya. Pemanasannya merata. Nah, sabah filternya ini udah ada di semua tungkunya ya, baik yang ukurannya kecil atau yang besar pun tetap sama menggunakan burner yang sabaf. Yang depan kiri ini apinya lebih besar, kemudian yang depan kanan ini apinya paling kecil, dan di belakang dua-duanya api yang sedang. Nah, di burnernya ini sudah ada pemantik. Pemantiknya menggunakan listrik. Jadi pastikan di dapur kalian di dekat kompor ada colokan buat listrik. Kemudian ada pengaman kebocoran gas. Nah, ini thermocouple atau safety device disebutnya. Jadi ketika memasak, misalnya kita tinggal sebentar, apinya mati tanpa disengaja gitu ya, karena kena tumpahan ataupun itu, dia akan menutup aliran gasnya. Walaupun di regulatornya udah ada pengaman kebocoran juga sih ya. Nah, di sini di kompornya ada juga, jadi double safety. Nah, kemudian spoilernya, itu spoiler itu yang akan nantinya mengeluarkan gasnya, ini sudah bisa diganti ya dengan yang natural gas. Nanti akan dapat di kelengkapannya. Jadi ketika di rumah kalian itu sudah support dengan LNG, natural gas, itu bisa. Jadi nggak harus menggunakan LPG saja. Tinggal diganti aja sama tim teknisinya nanti ketika install di rumah kalian. Di kompornya ini ada penutup kaca, berfungsi untuk menutup ketika tidak digunakan, atau ketika digunakan diangkat ke atas, ini bisa untuk menghalangi tembok kalian biar nggak kena cipratan ketika memasak.
Jadi temboknya akan tetap clean terus, bersih terus, nggak akan ada minyak-minyak ataupun itu yang menempel di situ. Di bagian atasnya ini menggunakan stainless yang kokoh, yang kuat, yang gampang juga untuk dibersihkan ya. Tinggal kalian seka saja, dibersihkan harus rutin. Ketika selesai memasak harus dilap dengan kain yang lembab. Kemudian juga blendernya harus sering diangkat, dibersihkan juga tuh. Ya seminggu sekali mungkin kalian bersihkan. Sebetulnya kalau kita bicara kompor, ya itu aja yang bisa kita bahas. Jadi tadi udah tatakannya Bajacor, itu udah yang terbaik saat ini, yang paling bagus. Kemudian blendernya udah Sabaf, itu juga desain khusus atau produsen blender ternama di dunia ya, kelasnya udah kelas dunia. Kemudian juga ada pengaman kebocoran gas. Kemudian spuyernya bisa diganti dengan yang natural gas. Beberapa merek itu nggak support ya, dan di sini udah support menggunakan natural gas. Ada pemantiknya juga, dan di bagian atas ini sudah menggunakan stainless yang kokoh juga. Jadi ini udah cukup. Bahkan ini dikategorikan kelasnya udah premium. Karena beberapa masih menggunakan kaleng, tatakannya masih besi biasa atau besi di coating doang gitu ya, atau enamel namanya. Tidak ada pengaman kebocoran gas. Mungkin blendernya juga masih menggunakan kuningan yang biasa atau jenis-jenis yang memang belum ada desain khusus agar menghemat gasnya tersebut. Nah, itu kompornya. Sekarang kita turun ke bawah, ke bagian ovennya. Nah, di ovennya ini sangat disayangkan karena ukurannya nggak full oven ya. Kalau misalkan full oven, 100 liter oven di dalamnya itu kan jadi selling point yang luar biasa. Karena ketika nantinya bikin kue, nggak harus bergantian. Tapi oke lah, kita lihat aja ke bawahnya. Ini ovennya itu terbagi dua, antara ruangan ovennya yang 63 liter, dan ada ruangan untuk naruh gasnya. Jadi gasnya nggak di luar kompor nih, jadi bisa ditaruh di situ, di dalam situ. Sebelum ke gasnya, kita lihat di kompornya dulu. Di kompornya ini sudah menggunakan kaca yang 2 lapisan di kacanya tersebut, dan kacanya mudah dilepas ya, tinggal ditekan aja, ada tombolnya untuk melepasnya agar mudah dibersihkan, dicuci di wastafel dimanapun itu. Kemudian dia ada 5 tingkatan rak, bisa diatur disesuaikan dengan kebutuhan kalian ketika nanti memasak. Di bagian dalamnya sudah ada thermocouple juga atau pengaman kebocoran gas atau safety gas, dan ada pemantik listriknya juga. Jadi nggak manual ditembakin gitu pakai lighter gun ya, jadi otomatis nanti tinggal diputar aja dari kontrolnya. Kemudian menarik, dia sudah ada kipasnya untuk convectionnya, untuk distribusi panas yang merata ketika nanti kalian memasak multi tray ya, banyak tray di situ biar matangnya lebih merata. Kemudian loyangnya sudah non-stick, jadi nantinya lebih tahan akan gores, meminimalisir lengket juga. Kemudian ada pemanggang 1 ekor ayam yang utuh di situ bisa, disebutnya biasanya turn speed, dan ada rak untuk memanggang daging yang di slice. Ada lampu oven juga di dalamnya. Terus di sini keren, ovennya itu bisa menyala bersamaan tuh, api atas dan api bawahnya. Biasanya tuh kalau oven-oven yang ada di pasaran yang menggunakan gas itu, kalau api atas ya api atas aja gitu. Api bawah saja untuk bikin kue ya. Yang atas untuk grill. Nah, di sini bisa menyala bersamaan. Tapi ketika menggunakan api atas, harus dibuka sedikit pintunya. Nah, di sini sudah dapat pengganjalnya ya untuk menahan agar nantinya kacanya nggak ketutup gitu. Dan untuk melindungi knob putar di atasnya ini. Jadi nggak akan meleleh kena panasnya ataupun itu. Dengan fitur yang dimiliki ini udah sangat-sangat lengkap banget sih untuk kategori oven. Walaupun mungkin tidak akan bisa menyaingi oven yang berdiri sendiri ya, oven tanam sendiri. Yang biasanya dia punya fitur lebih banyak gitu ya. Ada menu-menu khusus dengan suhu-suhu yang tertentu, 3D heatingnya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ya untuk freestanding gas cooker ini kategorinya udah sangat lengkap banget. Nah, sekarang kita lihat ke yang sampingnya, yaitu tempat atau storage untuk gas LPG-nya. Di sini bisa muat gas yang 12 kg ya, ditaruh di situ. Nah, ini juga pro kontra menurut saya. Kenapa? Karena ya kita tahu di sampingnya oven, kalau kita lagi masak, panasnya terlalu berlebihan, takutnya ya ketika pakai api atas dan bawah bersamaan misalkan, beresiko aja. Tapi harusnya udah ada risetnya. Jadi fitur ini nggak asal keluar saja, tentunya udah ada pengetesannya gitu ya, agar lebih aman, lebih safety ketika menggunakan sistem yang seperti ini. Karena jujur saja, kalau saya sih pribadi lebih suka mendingan gasnya itu di luar, nggak menyatu dengan si produknya tersebut. Masalah keamanan, sekali lagi pro kontra, dan kalau misalkan udah ada pengetesannya, ya aman seperti itu ya nggak masalah. Nah, kemudian di bagian bawahnya, di sini ada storage untuk penyimpanan rak-rak yang tidak terpakai. Karena menurut saya raknya itu harusnya ada 2 ya dapatnya ya. Ini dapatnya 1 doang. Jadi kalian harus beli lagi tuh rak tambahan lagi yang ukurannya sama seperti ini. Nah, di bagian bawahnya juga ada kakinya yang bisa diatur ketinggiannya, bisa di-adjust. Ini sekitar ya 8 sampai 10 cm. Ini bisa dilepas atau dipasang ya untuk si kakinya tersebut. Jadi kalau kalian yang tingginya mungkin 175 kayak saya, bisa dipakai tuh biar nggak membungkuk. Jadi ketika memasak nanti tetap nyaman. Jadi oven ini juga sudah proper, sudah ideal. Fitur-fiturnya esensial dan itu dibutuhkan juga ya. Pertama, kapasitasnya 63 liter. Menurut saya kecil untuk ukuran yang 90 cm. Kemudian juga apinya bisa menyala bersamaan. Ada pengaman kebocoran gas juga di sini. Ada lampunya, ada kipas convectionnya. Aksesorisnya lengkap, sudah ada pemanggang berputar atau turn speed-nya.
loyangnya juga sudah non-stick, sama ada tray untuk daging yang di slice-nya. Kita lihat kompornya sudah, ovennya sudah. Sekarang kita lihat ke kesimpulannya. Jadi dari review kali ini kita bisa melihat kompor ini tuh sangat proper ya, dengan tadi menggunakan burner yang sabaf. Tatakannya udah cast iron bajacor, sudah ada pengaman kebocoran gas. Cuma bagi saya yang perlu diperhatikan yaitu terkait banyaknya tungku yang ada di situ. Kalau ada 5 tungku mungkin akan lebih maksimal lagi, ya lebih ada selling point lagi, karena beberapa merek itu dengan ukuran 90 cm itu menggunakan 5 tungku memasak, bukan 4 seperti ini. Jadi ini kayak kompor yang biasa aja sebetulnya, walaupun harganya lumayan beda ya, 60 cm yang kemarin kita review dengan yang ini tuh harganya lumayan jauh, cuma dilebarin aja gitu ya. Nambah lagi tuh 30 sentian. Jadi tengahnya ini ya nggak ada fungsi yang lain gitu, kecuali mungkin ada fitur di situ listrik, grill gitu di situ, itu keren sih. Paling itu sih kalau di bagian kompornya yang bisa kita simpulkan. Nah, kalau di ovennya, dari segi fungsi, fiturnya yang dimiliki udah mencukupi. Masakan-masakan biasa, mungkin kue-kue biasa, ini udah lebih dari cukup. Apalagi fiturnya tadi udah ada kipasnya, ada pemanggang berputar juga, ada lampunya di situ, ada non-stick tray-nya juga. Ini udah cukup untuk menjadi pertimbangan kalian untuk pilih produk ini. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, balik lagi ya, ini pendapat saya pribadi, ya sudut pandang saya sebagai reviewer, yang di dunia elektronik ini udah lebih dari 15 tahun. Saya juga sering mengulas ya terkait produk elektronik di website MyBest. Teman-teman silahkan cek di deskripsi, saya cantumkan ya. Ulasan saya ada puluhan artikel di situ terkait home appliance seperti ini. Bagi saya, ovennya kalau misalkan full sampai dengan 100 liter itu akan lebih keren banget ya. Karena ya ketika nanti lebaran mungkin kita butuh bikin kue yang banyak gitu ya. Ya durasi waktunya akan lebih singkat karena kita bisa bikin langsung kue yang banyak aja gitu di situ. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan terkait gasnya. Gasnya ada di situ, apakah aman atau enggak? Nah, itu masih pro kontra. Tapi kalau misalkan ada safety-nya yang menjamin, QC yang berdasarkan sertifikasi gitu ya, atau pihak ketiga gitu yang mengetesnya, ya ini udah oke. Nggak masalah seperti ini, menghemat ruangan. Tapi kalau bagi saya pribadi lebih prefer kalau misalkan gas itu ya agak jauh dari kompor gitu ya. Dengan selangnya kan biasanya jauh tuh ya. Di tempat yang memang sirkulasi udaranya bagus juga. Tidak tertutup, tidak pengap gitu ya. Takutnya ada beberapa kejadian kan suka meledak tuh si gas tersebut. Terus dengan api atas dan bawah bersamaan menyala itu memunculkan pertanyaan. Tapi saya memang tidak punya kesempatan ya buat ngetes produk ini ya. Berapa suhu yang atas dan berapa suhu yang bawah ketika menyala bersamaan gitu ya. Karena menurut saya kalau grill yang atas itu idealnya ya 300 derajat gitu. Atau 280 sampai 300 derajatan gitu. Agar pemanasannya lebih maksimal ketika memanggang. Nah, kalau misalkan itu 300 derajat yang atas, yang bawah 200 derajat gitu. Karena kan api bawah rata-rata 280 derajat itu lebih dari 500. Itu menurut saya agak sedikit berbahaya gitu ya kalau menyala bersamaan. Tapi kalau suhunya itu di bawah itu dan masih dalam rentang 300-an, itu menurut saya sih masih kategori aman. Karena kalian bisa cek aja grill itu ya idealnya 300 derajat. Masak kue itu ya idealnya sekitar 280-an atau bahkan banyak menu-menu yang cuma 180 derajat doang gitu. Nggak perlu terlalu over sampai dengan di atas 300 derajat. Dan itu bisa overheat menurut saya. Apalagi kacanya cuma 2 lapisan ya. Kalau 3 lapisan mungkin masih bisa dipertimbangkan. Oke, jadi itu saja mungkin review kali ini terkait freestanding cooker dari Modena FC0534 RABK. Ini seri terbarunya dari Modena. Setelah saya ulas tadi, mungkin kalian ada gambaran nih. Ada plus minus tentu dari review saya ini, tapi itu untuk pertimbangan saja. Dan itu subjektif sudut pandang saya saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. See you. Halo guys, hari ini aku mau review